Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriya dari kelas D semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Pengertian biaya relevan dan konsep dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan faktor biaya yang dipengaruhi oleh pengambilan keputusan pada manajemen dalam menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan pada program jangka pendek dan jangka panjang. Biaya masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda atau terpengaruh oleh suatu pengambilan keputusan pemilihan di antara berbagai macam alternatif. Nah, semua bentuk pengambilan keputusan oleh manajemen harus mempertimbangkan semua faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Salah satunya faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah faktor biaya yang disebut dengan biaya relevan. Konsep biaya relevan terbagi menjadi 4, yaitu differential cost, yaitu biaya yang diterapkan berbeda pada masing-masing pengambilan keputusan. Yang kedua, trackable cost, yaitu biaya yang dapat dilacak pada produk, pesanan, departemen, atau divisi tertentu dalam perusahaan. Yang ketiga, biaya relevan opportunity cost, yaitu penghematan biaya yang dikorbankan kepada alternatif tertentu. Yang keempat, incremental cost, yaitu biaya-biaya yang ditambahkan atau tidak berpengaruh dari pelaksanaan suatu proyek. Nah, di sini menerima atau menolak pesanan penjualan khusus merupakan sebuah kondisi di mana perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak sebuah pesanan khusus yang memberi harga di bawah standar harga yang ditetapkan perusahaan. Pengambilan keputusan untuk menolak atau menerima pesanan khusus tersebut tetapi melalui pertimbangan keterlibatan biaya tetap pada proses produksi dan keuntungan yang bisa diperoleh oleh perusahaan. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap untuk pesanan tambahan tersebut. Nah, contohnya bisa kalian lihat di sini perhitungan rugi laba perusahaan yang setiap bulan memproduksi regular genteng sebesar 1000 buah adalah sebagai berikut. Ini keterangannya: hasil penjualan, biaya produksi, variabel, tetap laba kotor, biaya usaha, laba bersih. Nah, di sini setiap bulan perusahaan membuat genteng regular 100 buah dan setiap buah mendapatkan laba sebesar 250.000. Sebaiknya ada pesanan khusus sebanyak 300 genteng dengan harga khusus 900.000 per genteng. Pesanan khusus tersebut diambil atau tidak dengan perhitungan sebagai berikut. Ini bisa kalian lihat di sini keterangannya. Hasil pendapatan 1000 kali 1000 rupiah. Ini biaya variabel produksi
ini bisa kalian lihat margin kontribusinya. Tanpa pesanan di hasil pendapatan yaitu 1 juta, biaya variabel produksi 600.000, margin kontribusi tanpa pesanan khusus yaitu 400.000. Dengan pesanan khususnya 300 kali 1.000 rupiah, yaitu ini 1.270.000, dan ini perbedaannya 270.000. Ini juga 780.000 dengan pesanan khusus, dan kalau margin kontribusinya dengan pesanan khusus 490.000. Perbedaannya 180 dan 90.000. Nah, dengan adanya tambahan pesanan khusus sebanyak 300 genteng dalam harga 900.000, PT Andalas akan mendapatkan keuntungan sebesar 49 juta. Jika tidak menerima pesanan khusus, hanya mendapatkan laba 400 juta. Pendapatan pesanan khusus lebih menguntungkan karena PT Andalas tidak lagi membayar biaya tetap jika mendapatkan pesanan dengan harga khusus. Nah, yang kedua, meneruskan atau menutup sementara suatu produk. Nah, di sini dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk dan kadangkala dari beberapa produk yang dibuka ini ada yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Dalam kasus suatu departemen mengalami kerugian secara terus-menerus, maka pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Berikut ini taksiran perhitungannya. Bisa kalian lihat di sini departemen makanan, kelontong, dan obat-obatan. Hasil penjualan departemen makanan 5 juta, sedangkan kelontong 4 juta, sedangkan obat-obatan 500.000. Biaya variabel departemen 4 juta dan departemen kelontong 2.800.000, sedangkan departemen obat-obatan 300.000. Jumlah dari hasil penjualan departemen makanan, departemen kelontong, dan obat-obatan 9.500.000. Sedangkan biaya variabelnya untuk departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan jumlahnya 7.100.000. Nah, jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarnya apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen tersebut. Nah, sebaiknya jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarnya apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan untuk meniadakan departemen tersebut. Dan yang ketiga, biaya terhindar sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan atau incremental cost saving. Jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru yaitu departemen kosmetik, perusahaan harus menganalisis
menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan atau menambah departemen kosmetik atau mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Dan yang terakhir, data departemen kosmetik, taksiran hasil penjualan 3 juta rupiah, biaya variabel 2.100.000 dan biaya tetap tambahan 350.000. Dan bisa kalian lihat di sini, alternatif merupakan meneruskan departemen makanan, alternatif meneruskan departemen kelontong, alternatif meneruskan departemen obat-obatan. Bisa kalian lihat di sini. Nah, manajemen memiliki alternatif 2 karena biaya kesempatan jika alternatif 2 dipilih adalah 2 juta rupiah lebih kecil dibanding dengan biaya dapat dihindar 2,3 juta. Jika memiliki alternatif 1, laba yang diperoleh yaitu 175.000 kurang 1.175.000 dikurang 900.000 lebih kecil dibanding dengan jika alternatif 2 yang dipilih yaitu 475.000 dikurang 1.375.000 dikurang 900.000. Kesimpulannya yaitu peniadaan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik. Dan yang ketiga, menyewakan atau menjual aktiva yang menganggur. Jika suatu perusahaan mempunyai aktiva tetap, maka akan mempunyai 2 alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari 2 alternatif tersebut, manakala yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Contoh, bisa kalian lihat di sini contohnya. PT Takjil mempunyai mesin lama dengan harga perolehan 5 juta rupiah dan nilai sisa 1.600.000 rupiah. Biaya penyusutan 2.600.000 rupiah. Mesin tersebut direncanakan akan disewakan dengan biaya sewa 3.500.000. Untuk bisa disewakan, sebaiknya mesin tersebut harus direpasi terlebih dahulu untuk biaya 800.000 rupiah. Selain itu, PT Takjil juga mempunyai alternatif untuk menjual mesin lama tersebut seharga 3 juta rupiah. Biaya komisi untuk perantara yaitu sebesar 220.000 rupiah. Dari 2 alternatif di atas, sebaiknya kapan PT Takjil menyewakan atau menjual mesin lama tersebut? Penjelasannya ada di sini ya. Analisis yang dibuat oleh perusahaan untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ini pendapatan sewa atau penjualan, disewakan, dijual, dan perbedaan. Kalau pendapatan sewa atau penjualan, disewakan 3.500.000 sedangkan dijual 3 juta dan perbedaannya 500.000 rupiah. Biaya reparasi disewakan 800.000, dijual 220.000, perbedaannya 580.000. Sedangkan pendapatan bersih disewakan 2.700.000 sedangkan dijual 2.780.000. Perbedaannya hanya 80.000. Nah, PT Takjil yang
tadi kita lihat sama-sama, sebaiknya menjual mesin lama saja karena lebih menguntungkan sebesar Rp80.000 dibanding jika mesin lama tersebut harus disewakan. Nilai buku mesin Rp2.600.000 atau 5 juta dikurang Rp3.400.000. Tidak perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan tersebut karena nilai buku mesin merupakan biaya tenggelam atau sunk cost. Nah, itulah tadi hasil penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.